THT. Pak Jem ya? Yes. Malam. Pak Jem udah sembuh. Pak Jem udah sembuh, Pak Jem. Halo, Ko Alek. Ada Ko Alek ya? Mana kok? Ko Alek. Nanti gambar layar aja kan, nggak usah gambar sayanya ya. Malam Ko Alek. Kan ada Ko Alek. Mana tapi gambarnya? Ada cuman belum buka kamera. Kameranya belum jalan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Ko Alek sehat. Puji Tuhan sehat. Itu cucunya udah besar. Sudah mulai nakal. Hai. Ya, Hai. gimana kabar, Leng? Aman. Sehat, Leng? Sehat, puji Tuhan. Sip. Malam. Halo Bu Yani. Malam. Mam. Pak Jim, Malam Kung. malam. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Mana Dede? Arno. Malam, Bu Yeni. Nah, mana? Bayu. Nggak bisa kan, oi. Halo, Kungkung. Tuh. Tuh ada kokok tuh. Kokok Evan. Tuh. Kokok Evan. Nah, Halo Udah besar ya. Hai Carlo. Tuh kokok Evan tuh. wih kepleset pendeta Hernandi Tansil, wih. Halo Evan. Tuh kokok Evan itu dicari kokok Evan tuh. Tuh. Ya, tuh kokok Evan tuh. Mana kokok Evan tuh? Ada kokok Evan tuh. Ya, bawa aja. Halo. Halo Jiamin. Woi, baik. Baik, makasih. Jiamin sehat. Nah, Jiamin sehat. sehat. Malam Cermin. Halo, malam. Ngasuh aja di rumah ya. Iya, masih di rumah. Mana Mio? Pak Jim? Ya? Mana Mio? Mana? Mio. Ah, Mio. Mana si Mio? Nih, di main nih.
Mio. Nih, Mionya tuh. Nah. Oh. Tuh ada. Oh ini juga ada tuh, Wawah tuh. Ada Juno. Malam. Malam Koate. Jem udah sembuh Pak Jem? Pikirannya bagus Koate ngincer. Hah? Lumayan masih mampet dikit. Mampet? Masih Oh. gendeng. Oh. Oh, perpusnya bagus, Penatua. Iya. Iya. Banget. Perpusan ya. Penatua tampil. Iya, bukunya Edun. Ini mah bohongan, Ci. Tangganya kayak di Mekar tuh tangganya tuh. Saya mah jujur, nggak kayak Pak Jem. Kalau bohong, bohong. Bagaimana mertua udah sehat? Kenapa, Kok Alex? Udah sehat? Lagi masih terapi. Lagi cenciu sama fisioterapi, lagi dirutinin. Operasi? Fisioterapi. Oh, fisioterapi. Iya. Jadi lagi belajar semua, belajar jalan, belajar duduk. Sakit. Apa? Sakit apa? Stroke, Ya. Ci. Oh. Tapi udah di rumah. Udah di rumah. Dan sekarang di rumah sakit juga cuma sebentar. Mungkin nggak boleh lama-lama sekarang kali ya. Jadi cuma sebentar. Di rumah sakit juga bahaya lah. Iya. Iya. Nanti kita doain aja Ya. mamanya Ci Evi ya. Oke, makasih. Kolek ada yang mau didoakan? Ya, kayaknya. Kolek ada yang mau didoakan? Ya, itulah untuk keluarga sehat-sehat aja lah. Ya, Oke. ya Tuhan Kesehatannya. pelihara gitu. Ya kan. Tentang gimana, Ling? Concern di Singapura oke sih. Singapura lebih aman mungkin ya. Lebih nggak takut sih. Soalnya mereka mah ketat ya. Kemarin si Sensen teh batu. Sakit bukan batu, sakit nelen. Terus udah gitu saya suruh ke dokter aja. Terus udah gitu dia ke dokter, tiba-tiba di swab, terus udah gitu di karantina, nggak boleh keluar rumah 5 hari, sampai ngambek-ngambek, gara-gara nggak boleh di karantina gitu. Kerja gimana kerja? Kerjanya sih udah di rumah, jadi nggak ke kantor, jadi kerja di rumah, online semua. Jadi stres ya, Ling ya. Si Sansannya mah stresnya mah gara-gara di karantina. Ini Tapi sebenarnya mah Singapura udah kasusnya jarang pisan. Udah tinggal dikit. Kedengeran nggak suara saya, Ki? Kedengeran. Kedengeran. Cuma saya ngedengarnya ini ngegaung. Iya, memang ngegaung, Ci. Ngegaung Ini kenapa ya? dekat Ngegaung. Karena Ivan Tanardi dibuka tuh itunya. Oh, pantesan. Jadi Apanya? saya ngegaung pisan. Tapi enggak. Coba. Kedengar Coba. jelas tapi Nah, ini udah. Sekarang bagus tuh. oh, sekarang bagus. Bagus. Ah, ya, sekarang nggak ini tadi mah ngegaung pisan. Salah ya? Oh. Udah sekarang oke ya? Oke. Bagus, jelas. Oke. Ada yang masuk lagi ya? Siapa itu? Saiha, Rosita. Apa kabar Rosita? Baik-baikkah?
sehat, Bu. Nah, puji Tuhan. Rosita ada yang mau didoain? Belum ada, Bu. Oke. Cicaiha ada yang mau didoain? Oh, ya, Ci. Ya, ada yang mau didoain, Ci? Ada ini badannya pada nggak sehat ini. Waduh. Ya, kita doain nanti Cicaiha ya. Oke, terima kasih. Kenapa, Ci? Meriang? Enggak, pada pilek ini tuh kena ketularan Pak Jem dah. Pak Jem, kenapa tuh bawa virus? Tahu kan Pak Jem nularin. Pak Jem pakai masker, Pak Jem. Ya. Jadi nggak nularin tuh. Kita ketularan di sini semua. Virusnya dari Pak Jem dah. Kalau kena rajet, push up loh nanti. Iya. Gara-gara pakai scuba. Oh, katanya Nggak scuba boleh nggak pakai bagus. scuba. Nggak tahu sampai kapan ini COVID. Malam, Oma. Siapa? Oh, Malam. Halo, Ciayang. Malam. Baik. Halo. Ciayang sehat? Sehat, puji Tuhan. Ciayang ada yang mau didoain? Doain apa ya? Doain udah besok. Hah? Lagi rame ini di rumah. Ada apa nih? Pada ngumpul-ngumpul aja semua. Ulang tahun buat besok ya. Persiapan ya Oma ya buat besok ya. Kamu alamat, Oma? Enggak, udah tahu semua. Makar Makmur 2 nomor 8. Catat ya. Jam 7. Yuk, Udah mau mulai aja? mulai. Ayo. Ya, kita ini kebaktian doanya dari kita banyak nyanyi ya hari ini. Jadi di mute aja ininya handphonenya masing-masing supaya kita bisa nyanyi sendiri-sendiri dengan nada dasar masing-masing ya. Jadi nggak usah menyamakan nada dasar, kita semua bisa nyanyi sendiri sesuka hati, memuji Tuhan dan biar bisa lebih bebas gitu ya. Nah, kita banyaknya mendengarkan lagu, boleh ikut puji-pujiannya dinyanyikan, diselingi nanti dengan doa, dan nanti di akhir baru ada firman Tuhan. Oke, mau mulai aja. Lagi. Yuk. Mari kita mulai ya, kita awali kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Tak ada yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kita. Allah pencipta langit bumi, Allah yang merancang seluruh hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Berkata atas pujian kami disembah di atas segala tata kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada, kau berkuasa, kau ajaib, kau bertahta di sini.
kuasamu nyata di dalam hidupku. Ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa ya. Mari kita masuk ke doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Maha Kuasa yang kami sembah. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekutu meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk menaikkan pujian dan berdoa bersama malam ini. Dan biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Dan Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kami sesuai dengan kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahanya ianya. Ini karena ya belum. Sampai akhir hidupku. Naikkan pujian ya, kita naikkan pujian sampai akhir hidupku. Semuanya bisa menaikkan pujian ini ya, mengikuti pujian ini dan diminta itu handphonenya diminta. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengenal kita. Dia tahu seluruh isi hati kita. Dan meskipun kita begitu kotor dan begitu berdosa, Tuhan tetap memilih kita menjadi anaknya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita yang selalu, dan kita biarlah menuntut diri sebagai anak-anak Tuhan untuk mengubah sifat-sifat buruk kita. Kita yang telah ditebus, agar kita dapat berubah dan dapat hidup berkenan kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang memilih kita walaupun kita berdosa. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang
kita bersyukur ya kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu kita begitu kotor, begitu berdosa, tetapi Dia tetap memilih kita menjadi anaknya. Kita sungguh bersyukur karenanya ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilihnya, mari kita menuntut diri untuk mengubah karakter-karakter buruk kita. Seperti Bu Yeni katakan di minggu kemarin di kebaktian ya. Kita harus berubah dan kita itu punya Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil baginya, termasuk untuk mengubahkan kita. Ketika kita datang kepadanya, memohon untuk mengubahkan kita, maka Ia akan menolong kita. Mari kita berdoa pada saat ini, bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih kita. Kita akui setiap karakter-karakter buruk yang ada di dalam diri kita, dan memohonkan Tuhan untuk ubahkan kita. Sebelum kita masuk ke persekutuan doa lebih lanjut, biarlah kita mengakui setiap karakter buruk dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan menyucikan melayakan kita untuk boleh menaikkan pujian dan berdoa yang lain-lainnya. Mari kita berdoa. Biarlah kita memohon Allah Roh Kudus mengingatkan kita untuk bisa introspeksi diri, perkataan, perbuatan, pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Roh Kudus ingatkan kita dan kita boleh menuntut diri kita juga untuk boleh terus hidup lebih baik, memperkenan hati Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Dia mengukir kita, setiap nama kita di telapak tangannya. Dan di dalam genggaman tangannya terletak seluruh garis hidup kita. Di tengah situasi karena COVID ini yang tidak menentu, biarlah pujian ini mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan, dan mengingatkan kita untuk hidup terus bergantung kepadanya. Tuhan di hidupku. Biarlah ini juga menjadi doa kita ya. Tuhan di hidupku. Biarlah hidup kita boleh terus bergantung kepadanya. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa ya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku.
meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan di hidupku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, hanya Kau, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau yang ku sembah Tuhan, Yesusku. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, biarlah di setiap tarikan nafas kita selalu mengingat ya, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mengukir nama kita di telapak tangannya. Dan di tengah situasi COVID yang menakutkan bagi kita ya, seringkali kita khawatir. Tapi mari kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Mari kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita hanya kepadanya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk teman, karyawan, bos, pembantu, orang-orang di sekitar kita, agar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi, menjauhkan kita, terutama dari virus COVID yang menakutkan ini ya. Kita doakan juga untuk pemerintah, agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID
dan juga untuk berjalannya roda perekonomian di negara kita. Kita doakan juga untuk setiap masyarakat untuk hidup bertanggung jawab, supaya bisa menjalankan protokol kesehatan, bertanggung jawab pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, agar penyebaran COVID ini bisa dieliminasi. Mari kita berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk pemerintah, dan untuk setiap masyarakat agar kita semua bisa memerangi COVID ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Di situasi sekarang ya tentu hati kita gentar ya melihat berita di sana sini, begitu banyak korban, begitu banyak yang terkena penyakit COVID ini, membuat kita begitu khawatir ya akan anak-anak kita, orang tua, keluarga. Tapi marilah kita terus berharap hanya kepada Tuhan ya. Walau 1000 rebah di sisi kita, Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita sesuai dengan kedaulatan-Nya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah
tengah situasi ini, mari kita bergantung hidup kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku ya. COVID ini tidak hanya mengkhawatirkan kita dalam hal kesehatan, tapi banyak orang yang di PHK, perekonomian terganggu, semua menjalani hidup new normal ya, di luar kebiasaan kita. Pada saat ini mari kita berdoa. Kita menyerahkan segala permasalahan hidup kita, baik itu kesehatan, mengenai keluarga, ekonomi, pekerjaan, masalah anak-anak, masalah orang tua. Mari kita kemukakan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai kita melewati semua ini ya. Mari kita berdoa juga untuk mamanya Ci Evi yang masih dalam pemulihan. Tuhan tolong agar bisa kembali pulih seperti semula. Kita doakan juga Ci Caiha yang sedang tidak enak badan juga. Kita doakan agar dia juga bisa cepat sembuh. Mari kita berdoa untuk setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita, dan kita doakan juga orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu karena COVID ini terkena masalah. Mari kita berdoa.
semua bisa menyerahkan setiap permasalahan ke dalam tangan-Mu, bisa mengandalkan Tuhan, dan bisa mencari jalan keluar yang daripada Tuhan saja. Tuhan sertai kami ya Tuhan, tengah situasi sekarang ini, berikan kami kekuatan, hikmat di dalam mengerjakan tugas pekerjaan yang harus kami hadapi. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi, bersamamu. Biarlah pujian ini menjadi kita juga ya, untuk menyerahkan hidup, mengandalkan Tuhan, melewati hidup ini bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Allah yang berdaulat dan sekaligus Allah yang mengasihi kita. Bersamamu Bapa. Setelah pujian ini, minta Kohen Nadi untuk menyampaikan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini bertema tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Marilah kita menjalani hidup ini bersama Tuhan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
anugerah Tuhan besar melimpah bagi kita ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Koher silahkan. Oke, terima kasih untuk Cilingling. Selamat malam teman-teman, bersyukur ya kalau kita pada malam hari ini kita boleh sama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur tadi kita udah memuji Tuhan ya, kita puji-pujiannya itu sudah menguatkan kita, doa-doanya sudah menguatkan kita. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lirik-lirik di dalam pujian tadi, ya isinya hampir sama dengan renungan ya. Jadi kalau misalnya saya nggak membawakan renungan juga sepertinya udah teman-teman udah mendapat banyak gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi dari setiap lirik, dari setiap doa yang tadi dibawakan oleh Cilingling. Dan saatnya kita, tapi itu bukan berarti kita malam ini tidak ada renungan ya, tapi tetap kita mau ada renungan, sedikit renungan mengenai bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunggu kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur karena di tengah keterbatasan kami bertemu secara fisik, namun Engkau sudah memberikan suatu cara, suatu jalan kepada kami agar kami bisa tetap bersatu melalui sarana Zoom ini ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong untuk setiap persekutuan kami pada malam hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman yang akan memberikan hikmat pengertian kepada kami semua yang mendengarkan Tuhan, sehingga ketika firman itu dibagikan, firman-Mu itu Tuhan boleh sungguh-sungguh mengubah hati kami, dan ketika firman itu telah selesai disampaikan, kami boleh melakukan penerapannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghidupi firman yang nanti akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih, kami mau serahkan untuk seluruh sarana yang kami gunakan. Tuhan tolong untuk sarana internet yang kami gunakan untuk masing-masing gadget kami, biarlah Tuhan yang akan lancarkan sehingga itu tidak mengganggu selama kami mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama merenung Tuhan dengan tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya akan share screen dulu sebentar ya. Bentar ya. Oke, udah ada ya. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 15 ayat 29 sampai 39. Kita akan saya akan membacakan untuk kita semua dari Matius 15 ayat 29 ayat 39 sampai dengan 39. Ini dua perikop. Yang pertama Yesus menyembuhkan orang sakit, dan yang kedua adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Kita akan membaca ya sama-sama. Dari Matius 15 ayat 29 sampai 31 dulu. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Kemudian berikutnya kita akan membaca dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan
pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi merenungkannya dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Ini tentunya kita sering banget dengarnya kalimat ini, ya. Tadi beberapa pujian juga mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mungkin sering mengatakan ini, tidak ada yang mustahil, terutama ketika kalau kita misalnya sedang dalam pergumulan berat, kita sedang berdoa, kita sering mengatakan, kita meminta sesuatu, kita sering bilang, Tuhan, saya minta ini, karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gitu ya. Atau kalimat ini juga kita sering pakai juga mungkin untuk menguatkan seseorang yang sedang bergumul, seseorang yang sedang sakit, atau seseorang yang sedang dalam pergumulan yang berat. Kita sering mengatakannya, ayo kita percaya sama Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi kalimat ini mungkin sudah tidak asing, ya. Kalimat ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan kalimat ini juga kalau kita lihat di Alkitab, kalimat ini juga diucapkan baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru juga ada, gitu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun masalahnya, apakah ucapan tersebut benar-benar kita imani dan yakini dan kita gunakan sesuai dengan kebenaran iman yang sejati? Apakah ucapan itu hanya sekedar ucapan klise, karena saking seringnya kadang ucapan ini menjadi tidak begitu berarti, ya. Kita sering mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kita tidak mengimaninya, gitu kan, hanya sekedar ucapan basa-basi, gitu. Atau di satu pihak ada juga yang kita benar-benar mengimani kalimat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kita mengimaninya dengan cara yang salah, gitu ya. Saya percaya di sini kita semua pasti percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan sanggup melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Nya di dalam kitab Yeremia, ya, di dalam Perjanjian Lama, ini Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi Yeremia, Dia berkata demikian, sesungguhnya Akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu pun yang mustahil untukku? Jadi di sini Allah sendiri mengatakan, Tuhan sendiri kalau kita baca ayat 26, ayat sebelumnya, di situ dikatakan firman Tuhan datang kepada Yeremia. Jadi di sini Tuhan sendiri mengatakan langsung kepada Yeremia bahwa Dia adalah Tuhan segala makhluk dan tidak ada yang mustahil baginya, gitu ya. Salah satu kemudian di Ayub juga mengakui akan kemahakuasaan Allah, gitu ya. Dia mengatakan di kitab Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, gitu ya. Ayub di dalam pergumulannya dia sanggup mengatakan ini, ya. Dia percaya bahwa ada rencana yang di balik penderitaannya, dan dia tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Salah satu dari rencana Tuhan yang tidak gagal, kita tahu semua, adalah rencana keselamatan Tuhan atas kehidupan manusia, ya. Tuhan melakukan berbagai cara, termasuk cara-caranya mustahil untuk menyelamatkan manusia, mulai dari kelahirannya yang ajaib, ya, melalui anak darah Maria, hingga nanti sampai kepada kematian, kebangkitannya juga, ya. Tuhan melakukan rencananya itu dengan sempurna, dan beberapa hal itu di luar dari di luar dari nalar manusia, gitu, karena Tuhan sanggup melakukan apapun dan tidak ada yang mustahil baginya, gitu ya. Rencana Allah menyelamatkan manusia itu membuktikan kasih-Nya kepada kita, ya. Jadi jika Ia tidak mengasihi kita, bagaimana mungkin Ia mau menebus dosa kita dengan darah-Nya yang mahal di atas kayu salib. Jadi salah satu bukti kalau Tuhan itu yang Maha Kuasa itu begitu mengasihi kita ialah dengan pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga Ia mau menebus dosa-dosa kita, ya. Kalau Ia mengasihi kita, bagaimana mungkin Ia tidak memelihara kehidupan kita selama kita berada di dunia ini.
Jadi Tuhan tidak mengasihi kita hanya dengan kita diselamatkannya agar kita memperoleh hidup yang kekal, tapi Tuhan juga begitu mengasihi kita sehingga ketika kita berada di dunia pun kita akan selalu dipeliharanya gitu ya. Kalau kita misalnya pakai contoh analogi yang sederhana adalah kasih orang tua terhadap anaknya gitu ya. Kalau orang tua begitu mengasihi anaknya, maka kehidupan anaknya itu pasti akan dipelihara gitu ya. Kebutuhannya pasti akan dipenuhi gitu ya. Akan diperhatikan, akan disayang. Demikian juga dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia sudah menebus kita, Dia sudah dengan darahnya yang mahal, Dia sudah mengasihi kita, maka kehidupan kita di dunia pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Gitu ya, selama pelayanannya di bumi ini, Tuhan Yesus bentar ya. Oke, selama pelayanan di dunia ini, Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada umat manusia. Beberapa hal yang Dia lakukan dengan kuasanya itu, seperti yang kita baca tadi, di perikop yang kita baca tadi adalah pertama menyembuhkan orang sakit, dan yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu adalah satu bukti bahwa Allah selama Dia berada di dunia, Tuhan selama berada di dunia ini, Dia memperhatikan akan kebutuhan umatnya. Yang pertama adalah Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau kita perhatikan bacaan yang tadi ya, kita bagaimana orang-orang itu yang ada bersama-sama dengan Yesus, yang sudah 3 hari itu bersama-sama dengan Yesus, mereka berbondong-bondong, mereka minta kesembuhan daripada Tuhan. Dan apa yang orang lakukan? Orang meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi mereka hanya tindakan mereka adalah menyerahkan ya, kalau kita mau ini kan mereka hanya meletakkan sakit penyakit mereka pada kaki Yesus, dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka semuanya itu ya. Kita kalau kita lihat juga apapun yang masalah yang dihadapi, marilah kita letakkan semuanya di bawah kaki Yesus ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan dengan rencananya, dengan kasih-Nya, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Lalu kita lihat lagi reaksi bagaimana setelah Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan setelah menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Mereka memuliakan Allah Israel. Demikian juga dengan kita ya. Kalau kita yakin kalau Tuhan menyembuhkan kita dari sakit, atau Tuhan menolong kita dari berbagai persoalan, maka tindakan kita selanjutnya itu tidak hanya dengan mengucap syukur saja. Memang mengucap syukur itu perlu, tapi kita juga harus seperti yang dicontohkan oleh mereka, yaitu memuliakan Allah Israel, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Karena tujuan Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya juga, selain Dia ingin menunjukkan kuasanya, selain Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang, tapi Tuhan Yesus juga ingin agar Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika kita sedang sakit, lalu Tuhan sembuhkan, jangan lupa kita untuk senantiasa boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan kalau kita meminta kesembuhan atas penyakit rohani kita, mari kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka berarti kita juga mau taat, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita boleh secara rohani kita boleh disembuhkan. Dan ketika kita disembuhkan, ketika kita diselamatkan, mari kita memuliakan Tuhan kita. Kemudian yang kedua dari yang perikop yang kita baca, mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang. Di sini bukan ini ya, jangan salah, di sini bukan kisah 5 roti dan 2 ikan ya. Jadi kalau yang lebih terkenal, yang ada lagunya dan yang lebih sering mungkin dikhotbahkan adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan nanti sisa 12 bakul. Tapi ini bukan ya. Peristiwa ini kalau kita lihat di kitab Matius ini letaknya kalau Yesus memberi makan 5.000 orang itu di Matius yang ke-14, sedangkan ini yang 15 ya. Jadi ini beberapa penafsir menafsirkan ini peristiwa setelahnya gitu ya, setelah Yesus memberikan mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, kemudian Dia melakukan pelayanan lain,
Kemudian barulah ada peristiwa ini. Jadi Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi di sini lebih kecil sebenarnya ya, jumlah orangnya lebih kecil, tapi di sini ada satu hal yang mungkin kita bisa sama-sama pelajari dibanding dengan yang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Jadi sama seperti peristiwa 5 roti dan 2 ikan, di sini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu ya, dikatakan di sini hatiku tergerak oleh belas kasihan karena mereka itu tadi 3 hari belum makan, jadi supaya mereka jangan pingsan gitu ya. Jadi kita di sini melihat Tuhan Yesus itu begitu peduli gitu ya, dia memperhatikan dengan detail ya, sampai dia kasihan gitu, nanti kalau misalnya dia sampai nggak makan, nanti mereka pulang bisa pingsan gitu ya. Jadi hati Yesus ini tergerak oleh belas kasihan gitu ya. Jadi setelah dia memanggil murid-muridnya, dia menyatakan mengenai keinginan hatinya, bagaimana dia tergerak belas kasihan. Kita akan melihat sekarang ya bagaimana sebenarnya reaksi dari murid-murid Yesus ya. Murid-murid Yesus berkata demikian, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya gitu ya. Sebenarnya ini agak mengherankan ya, reaksi murid-murid seperti ini. Seperti kita tahu tadi, peristiwa 5 roti dan 2 ikan belum lama mereka lakukan gitu, mereka saksikan gitu ya. Jadi murid-murid ini bersama-sama dengan Yesus beberapa hari sebelumnya, beberapa hari, atau Alkitab nggak menulis ya ininya jarak antara peristiwa yang 5 roti 2 ikan dan yang ini. Tapi di sini kembali murid-murid Yesus sepertinya bingung gitu, sepertinya nggak yakin bagaimana di tempat suci ini kita bisa mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang begitu besar jumlahnya. Ini agak mengherankan gitu ya kalau kita lihat ya. Toh mereka sudah menyaksikan sendiri, malahan mungkin dengan tangan mereka sendiri ya, mereka membagikan ya, tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi mereka dengan tangan mereka sendiri, dengan kuasa Tuhan Yesus, mereka membagikan kepada 5.000 orang, dan itu sisa sampai 12 bakul. Tapi kenapa sekarang ada peristiwa yang sama persis gitu, boleh dikatakan sama persis, malahan jumlahnya lebih sedikit ya, kalau sebelumnya 5.000, ini 4.000. Tapi kenapa mereka kembali menjadi ragu gitu, kenapa mereka menjadi bingung lagi dan bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin gitu kita bisa mengenyangkan orang yang begitu banyak jumlahnya gitu ya. Mungkin kita heran gitu dengan sikap murid-murid Yesus ini, tapi kalau kita mau introspeksi diri, mungkin kita pun seperti murid-murid Yesus ini ya. Jadi kita mungkin selama ini sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita ketika kita sakit, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan Tuhan tolong. Tapi begitu ada satu peristiwa kembali, kita misalnya sakit lagi, bahkan mungkin sakitnya yang sama, tapi kita tetap aja khawatir lagi gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita sikap kita ya sama gitu, jadi hidup dengan penuh kekhawatiran gitu, padahal kita sudah melihat bahwa kehidupan kita di masa-masa yang lalu Tuhan sudah tolong, tapi kenapa kita begitu khawatir, tapi kenapa kita begitu suka melupakannya. Sebenarnya itu jangan sampai kita melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah perbuat buat kita, karena melupakan pengalaman bagaimana Tuhan telah menolong kita bisa membuat kita kembali menjadi ragu akan pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi inilah, jadi kalau kita lupa bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana Tuhan sudah membimbing kita selama ini, kita kembali menjadi, kalau kita lupa, kita pasti selalu akan menjadi ragu lagi. Setiap ada masalah, kita menjadi ragu lagi. Setiap kita sakit, kita akan menjadi ragu lagi gitu ya. Sejak kecil kita sebenarnya aneh juga ya, sebenarnya selain dari pengalaman kita dari sejak kecil juga kita mungkin sudah mendengar akan bagaimana Tuhan itu sudah menolong umatnya gitu ya. Mungkin dari sekolah minggu kita tahu peristiwa 5 roti dan 2 ikan, kita tahu bagaimana Musa, bagaimana bangsa Israel itu dipenuhi kebutuhan jasmaninya selama 40 tahun. Kita semua tahu itu semua, tapi ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan,
toh kita tetap lagi kembali menjadi khawatir. Itu karena kita memahami firman Tuhan itu mungkin hanya sebatas pengetahuan saja, jadi kita tidak menghidupi. Jadi kita belajar sama-sama ya bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya sebagai buat pengetahuan, sebagai sebuah kisah, sebuah cerita belaka, tapi kita boleh menghidupi sehingga begitu kita menghadapi masalah, kita begitu khawatir, kita yakin kalau Tuhan yang sama sudah menolong kita untuk melewati masa-masa sulit, maka Tuhan yang sama juga pasti akan menolong kita untuk menghadapi setiap pergumulan ya. Dari dua mukjizat itu, dari dua mukjizat yang tadi kita lihat ya, yang kita baca, yang kita pelajari, kita bisa melihat bahwa Yesus itu sebenarnya tidak hanya memperhatikan memenuhi kebutuhan kesembuhan umatnya. Yang sembuh dia sembuhkan, yang sakit dia sembuhkan. Tuhan juga memperhatikan dan memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, yaitu kebutuhan mereka akan makanan. Jadi jangan takut. Jadi mungkin kadang kita berharap Tuhan tidak memperhatikan kita untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Enggak ya, tapi Tuhan juga perhatikan ya. Tuhan perhatikan kehidupan kita, kebutuhan dasar, kebutuhan dasar kita pun Tuhan penuhi ya. Kadang dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam sebuah situasi di mana kita mengalami pergumulan hidup, baik itu kesehatan kita ataupun dalam kebutuhan mendasar kita, kebutuhan akan uang, kebutuhan akan makanan, ada kalanya kita tidak bisa melakukan apapun. Ketika kita berada dalam situasi itu, marilah kita semuanya kita jangan ragu ya, kita jangan meragukan akan pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan dengan kuasanya akan sanggup menolong kita. Tetaplah kita berserah, tetaplah kita bersandar kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan baginya tidak ada yang mustahil. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ragu ya, tetap aja bersandar pada Tuhan. Dan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun cukupkah hanya dengan berserah dan bersandar kepadanya? Ya. Apakah kita hanya cukup berdoa saja dan meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Apakah cukup dengan itu saja? Jadi ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita menjadi pasif dan kita tidak melakukan apapun. Kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan. Namun kita sebagai makhluk ciptaannya juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita ya. Jadi tidak cukup kita hanya berdoa dan berserah saja tanpa melakukan apapun, tapi kita sebagai makhluk ciptaannya kita bertanggung jawab juga atas kehidupan kita ya. Sebagai contoh misalnya selama masa COVID ini kita begitu khawatir akan takut tertular, kita takut akan kita tertular atau menularkan, dan kita harus berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melindungi kita, benar. Kita harus yakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk melindungi kita ya. Tapi itu bukan berarti kita hanya berdoa saja tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya misalnya kita bertanggung jawab atas kesehatan kita. Kita misalnya menjaga imunitas tubuh kita berolahraga supaya kita tetap sehat, kita patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jadi itu tanggung jawab kita. Jadi kita tetap berserah kepada pertolongan Tuhan dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Atau misalnya ketika di masa pandemi ini semua dunia usaha mengalami kemunduran ya, yang jualan, yang dagang pendapatannya berkurang, yang bekerja ada yang di PHK, ada yang penghasilan gajinya dipotong gitu ya. Kita harus berserah, memang kita harus berserah kepada Tuhan dan kita percaya kebutuhan hidup kita pasti akan terpenuhi oleh Tuhan karena baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi bukan berarti kita cuma berserah saja, tapi kita harus tetap berusaha. Kita harus cari cara gimana kita harus bertahan hidup. Misalnya dengan
memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, atau kita mencoba mencari peluang-peluang baru, bisnis-bisnis baru gitu ya. Jadi kita tetap juga harus berusaha. Sedangkan di dalam pelayanan misalnya ya, kalau di dalam pelayanan ya kadang ada beberapa bagian di dalam ketika kita melayani, kita diperhadapkan dengan suatu tugas, suatu pelayanan yang mungkin kita sendiri merasa nggak mampu gitu ya untuk melakukannya. Jadi bukan berarti ketika kita merasa tidak mampu kita cepat-cepat katakan, oh saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa melayani dalam bidang ini. Tapi kita percaya, disitulah kita percaya akan kuasa Tuhan. Bagi Tuhan yang tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai keterbatasan kita, Tuhan kita bisa pakai kelemahan kita, sehingga kita ketika kita diminta oleh Tuhan untuk melayani dalam satu bidang tertentu, akhirnya Tuhan akan mampukan kita ya. Di sini ada satu gambar, saya akan sharekan gambar. Nah, di sini saya temuin satu gambar di internet ya. Ini kata-katanya saya rubah sedikit, tapi gambarnya ini masih asli. Jadi jangan cepat kita mengatakan tidak bisa ketika kita merasa tidak mampu untuk melayaninya ya. Jadi jangan kita ketika kita diminta untuk melayani, ketika kita diperhadapkan dengan satu bidang yang harus kita layani, jangan kita bilang, Tuhan ini bukan bagian saya, ini karena saya nggak mampu untuk melakukan ini. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan itu. Terus jangan pesimis, karena Tuhan mampu melakukan yang mustahil dalam hidupmu ya. Jadi kalau di gambar ini kita lihat Tuhan mengerek kita gitu ya. Jadi kita mampu lah kita, jadi kalau di gambar ini seperti Superman gitu ya, jadi bisa terbang gitu ya. Jadi dalam konteks pelayanan juga seperti itu. Jadi walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak memiliki keterbatasan, tapi karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka Tuhan nantinya akan memampukan kita. Ini ada satu gambar lagi dari Pak Bayu kemarin ngasih di grup PA. Nah, seperti ini ya, ada Tuhan Yesus, ada saya gitu ya. Jadi ketika kita melayani, kita berusaha semampu kita gitu ya. Jadi walaupun badan kita kecil, tapi kita harus mengangkat barbel yang berat, kayaknya sepertinya ini nggak mungkin nih. Tapi kalau misalnya Tuhan menghendaki kita melayani, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Dia meminta kita untuk melayani, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab juga, contoh-contoh di dalam Alkitab ada banyak gitu ya, hal-hal yang Tuhan lakukan gitu, sesuatu yang mustahil Tuhan lakukan untuk mewujudkan rencananya gitu ya, seperti tadi di awal ya. Jadi misalnya kelahiran Yesus melalui Maria yang masih perawan tapi tetap bisa melahirkan, atau Sarah gitu ya, Sarah yang di usianya yang tua, walau secara manusia itu suatu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin ya orang udah tua tapi masih bisa melahirkan, tapi akhirnya dia menjadi ibu dari segala bangsa gitu ya. Atau bagaimana ketika Musa yang dikatakan tidak pandai berbicara, tapi akhirnya Tuhan mampukan dia untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Semua itu berkat pertolongan Tuhan di tengah keterbatasan, di tengah ketidakmampuan, tapi Tuhan melakukan hal yang mustahil sehingga apa yang menjadi rencananya itu boleh terwujud ya. Jadi mari kita berusaha untuk seimbang dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita, segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita juga harus tetap melakukan bagian yang menjadi bagian kita gitu. Kita tetap berusaha karena ada berbagai cara gitu ya Tuhan menolong kita. Bisa aja sih Tuhan melakukan mujizat seperti tadi memberi makan atau 4.000 orang atau kesembuhan. Bisa aja sih Tuhan ketika kita sakit tahu-tahu Tuhan sembuhkan, itu satu hal yang mungkin. Atau ketika kita tidak punya uang, tahu-tahu nanti ada yang kita ngasih uang atau apa, itu bisa aja Tuhan lakukan. Tapi Tuhan juga bekerja melalui usaha-usaha yang kita lakukan ya. Jadi tetaplah kita berserah dan kita tetap berusaha. Gitu. Ini ada satu gambar lagi. Tuhan tahu pergumulanmu ya, Dia dapat menyelesaikannya dengan caranya gitu ya. Jadi
Tuhan tahu pergumulan kita, dia dapat menyelesaikan dengan caranya. Jadi caranya itu saya pikir nggak harus dengan mukjizat ya, nggak harus dengan hal-hal yang spektakuler gitu, tapi Tuhan menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib gitu ya. Kadang dengan usaha-usaha, dia menolong kita dengan usaha-usaha yang kita lakukan, dia melakukan apa yang melalui orang lain atau apapun. Jadi jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan mari kita tetap mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan juga berarti bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan kita atau menjadi sebuah klaim bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun sesuai keinginan kita gitu ya. Jadi kita boleh percaya Tuhan akan menolong kita. Kita boleh percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi itu bukan berarti Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Atau kita sering dengar ya orang-orang, Tuhan saya mau klaim janjimu bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Tuhan saya mengklaim janjimu bahwa Tuhan akan memberi saya kekayaan, memberi saya harta melimpah. Jadi itu bukan seperti itu ya sikap kita. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus ketika dia berada di Getsemani ya, ketika dia berada di dalam suatu pergumulan yang begitu hebat, karena dia tahu akhir hidupnya, karena dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan. Di Taman Getsemani-nya dia berdoa kepada Tuhan, yang mungkin sering kita baca, sering kita dengar, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi seperti Tuhan Yesus, sudahkah kita seperti Tuhan Yesus ya? Kita yang meyakini, kita harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi sudahkah keyakinan kita itu dibungkus dengan sikap hati bahwa yang paling penting itu sebenarnya bukankah yang di surga yang terutama. Sudahkah kita seperti itu gitu ya? Jadi mempercayai kemahakuasaan Tuhan, tapi bukan kehendak kita yang diutamakan, melainkan kembali kita harus berserah kepada kehendak Bapa yang ada di surga. Kemudian apapun yang Tuhan nyatakan, kalau kita mempunyai sikap hati demikian, kita mengakui akan kedaulatan Tuhan, kita mengetahui bahwa kehendak Bapa di surga yang terutama, jadi apapun yang Tuhan nyatakan tidak akan membuat keyakinan kita bergeser sedikit pun, bahwa kita tetap menjadi anaknya yang percaya akan segala kuasa dan pemeliharaannya. Mungkin suatu saat Tuhan akan nyatakan kita mengalami pergumulan selama beberapa waktu ya, tapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa kehendak Tuhan itu yang berdaulat, kehendak Tuhan yang di surga yang terutama, maka itu tidak akan membuat keyakinan kita bergeser, bahwa kita tetap menjadi anaknya yang akan senantiasa dipeliharanya. Jadi yakinlah bahwa kita akan tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita dengan kuasanya, dengan dia sanggup melakukan apapun yang mustahil ya. Jadi sebagai kesimpulan atas renungan singkat ini, yang pertama adalah Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Jadi kita yakini itu ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk melakukan apapun juga menurut kehendak dan kemuliaannya. Yang kedua, Tuhan begitu mengasihi kita. Ia tidak hanya menyelamatkan kita dan menjamin kehidupan yang kekal bersamanya di surga, tapi kehidupan selama di dunia pun dipeliharanya. Jadi jangan khawatir selama kita masih berada di dalam dunia, karena kita adalah umat yang dikasihinya, yang sudah ditebusnya, kita pun pasti akan dipelihara, kehidupan kita pasti akan dipelihara. Dan ketika Tuhan memelihara kehidupan kita, Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk memelihara kehidupan manusia. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang mentok, situasi yang begitu menyulitkan, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk memelihara kehidupan manusia. Dan yang keempat,
Kalau kita tahu kalau Tuhan sudah bersandar, sudah sanggup memelihara kehidupan kita dengan kuasanya, mari kita bersandar pada Tuhan yang memelihara hidup kita. Kami tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umatnya. Dan yang terakhir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di surga. Demikian untuk renungan kita pada malam hari ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagaimana kita bisa menyikapi firman yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Amin. Untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya minta dengan kasih untuk Bu Yeni untuk menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami, yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, Penatua Hernadi, yang boleh mengingatkan kami, mengajarkan kami, dan juga meneguhkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami boleh tetap hidup memuliakan Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan yang terus menuntun kami, Tuhan yang kiranya terus menyertai kami dan memberkati kami. Dan Tuhan berkenan memakai kehidupan kami untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh menyaksikan bahwa kehidupan kami senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Saya kembalikan kepada Cilingling. Belum mengakhiri persekutuan doa ini, mari kita naikkan satu pujian lagi. Pemilik hidupku. Biarlah pujian ini mengingatkan kita ya. Pemilik hidupku. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Ia adalah Allah yang berdaulat, Allah pemilik hidup kita, Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Biarlah kita boleh hidup senantiasa berserah, bersandar hanya kepada Dia sebagai pemilik hidup kita. Setelah pujian ini, minta tolong Pak Jem untuk tutup dalam doa, persekutuan doa malam ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidup. Harapku padamu, kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu, kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu.
pemilik hidup kita. Minta tolong Pak Jem untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang adalah pemilik hidup kami. Kami tahu kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan jika kami melihat kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, bahkan ada kegagalan, ada kekecewaan, kesedihan, bahkan kesusahan, kami merasa hidup kami adalah hidup yang hampa. Dan ketika kami menengadah kepada Tuhan, ketika kami boleh berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, dan kami mempunyai Allah, Yahweh Sabaoth, Allah yang berkuasa atas alam semesta, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di tengah-tengah ketakutan kami, kerisauan kami, kekhawatiran kami, di dalam masa-masa pandemi, kami yakin dan percaya ada kekuatan yang boleh Tuhan berikan dan Tuhan tambah-tambahkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami sakit, sekalipun kami mati, hidup kami, bahkan mati kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan diri kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sehingga istirahat kami boleh terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk setiap persekutuan yang boleh Tuhan adakan pada malam hari ini. Puji-pujian, doa, dan juga kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hari. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Ya. Udah, buka. Say hello. Waktunya say hello. Hello, hello. Halo semua. Halo. Ko Awun ada. Ko Dedi, Cicee. Ya, ada. Agus. Bu Yeni. Ada siapa lagi nih? iPhone siapa? Ceva. Ceva. Halo. Cihana. Kan fotonya udah ganti. Namanya ganti diklik. Eva, mana muka aja Eva? Iya, mana mukanya sih? Lama nggak kelihatan muka Cek Eva. Lama nggak ketemu nih. Sembunyi di belakang bantal. Sembunyi di belakang bantal deh. Ada. Tunjukkan di batang hidung lu. Tambah gendut kayaknya ya. Banyak loh. Bukan gendut lah. Bukan itu kelihatan. Selamat malam untuk doanya. Terima kasih untuk doa-doanya dan terima kasih untuk persembahan kita malam ini. Terima kasih juga untuk Tuhan. Ya, selamat malam semuanya. Pak Jem. Saya tinggal. Pak Jem. Thank you. Sehat. Ya. Sehat. Ya. Thank you. Terima kasih. Bye. Malam Bu Yeni, dadah semua. Pak masuk. Kok Dedi?